Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pertemuan ke-7 ya, kita akan bicara tentang himpunan dan nanti operasi himpunan. Mungkin kita singgung sedikit yang lebih jauh tentang operasi himpunan. Contoh-contohnya mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi di pertemuan ini kita akan kembali berbicara tentang himpunan. Kenapa saya bilang kembali? Karena materi ini kan sudah pernah didapatkan di sekolah dasar. Gitu. Jadi kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kalau kita bicara definisi, himpunan itu adalah kumpulan dari beberapa objek ya, yang dia itu tidak mesti sama, jadi dia bisa berbeda, bisa juga sama. Kemudian objek di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Nah, sebuah himpunan itu disebut mengandung anggotanya, dan notasinya itu bisa dituliskan dengan notasi seperti ini. Jadi kalau dinotasikan seperti ini, itu artinya A kecilnya adalah himpunan dari anggota himpunan dari A yang besar. Kalau dituliskan seperti ini dengan tanda slice atau coret, itu berarti bukan. Itu sama dengan misalkan ada notasi sama dengan dan sama dengan yang dicoret, itu kan artinya bukan. Ini juga sama. Kalau notasi seperti ini itu artinya A kecil ini anggota himpunan dari A, kemudian A kecil ini bukan anggota himpunan dari A kalau tertulis seperti ini. Contoh, jadi di sipil kan ada HMTS ya. Nah, HMTS itu kan contoh himpunan yang di dalamnya berisi anggota yaitu mahasiswa PSTS UII. Nah, anggotanya itu kan isinya mahasiswa, setiap mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu kan beda-beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang tingginya sekian. Kalau dilihat dari tingginya kan beda-beda. Kalau dilihat dari tone warna kulitnya beda-beda. Kalau dilihat dari IPK-nya beda-beda juga. Jadi setiap anggota itu berbeda-beda begitu. Nah, kemudian bagaimana contoh penyajiannya? Penyajiannya bisa dalam bentuk metode roster atau enumerasi, yaitu dengan cara misalkan ya, kita ada himpunan O. Himpunan O ini anggotanya adalah bilangan bulat ganjil positif yang nilainya lebih kecil dari 10 begitu. Nah, kita bisa tuliskan kalau metode roster itu kita tulis dengan cara seperti ini. O sama dengan kurung kurawal pembuka. Kalau bilangan ganjil kurang dari 10 itu kan mulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, kemudian kurung kurawal penutup. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk notasi bentuk himpunan. Jadi O, kemudian X, kemudian seperti ini, dan X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 10. Nah, bilangan bulat itu bisa kita tuliskan notasinya itu Z. Ini notasi baku ya, nanti kita akan singgung juga. Jadi bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini notasi, atau notasi yang seperti ini lebih singkat lagi. Di X anggota himpunan Z positif, kemudian X ganjil, dan X kurang dari 10. Jadi dengan menuliskan seperti ini, semua yang membaca sudah tahu kalau isinya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini contoh simbol bakunya. Simbol baku ini adalah simbol yang disepakati bersama gitu, dan ini berlaku universal untuk matematika. Universal itu ya sedunia ya. Jadi N itu asalnya dari kata-kata natural. Jadi bilangan natural atau bilangan alami itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z itu bilangan bulat. Bulat itu artinya bukan pecahan ya. Nah, itu bisa positif dan negatif. Bisa mulai negatif berapapun, 0, dan positif berapapun. Tapi bukan desimal, karena dia bulat. Kemudian Z positif, itu berarti bilangan bulat positif. Mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu berapapun angkanya, P dibagi Q, P-nya adalah bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat. Jadi positif boleh, negatif boleh. Tetapi Q-nya adalah bukan 0. Karena kalau dalam bentuk P per Q, P-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan 0, maka menjadi bilangan irasional ya. Karena
tidak real kan bilangannya kalau dibagi 0 gitu. Kemudian R itu bilangan real, kemudian R positif berarti bilangan real positif, kemudian ada C yaitu bilangan kompleks. Nah, bentuk umum dari himpunan ya biasa kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Ini sudah pernah dipelajari di sekolah dasar, jadi harusnya tidak terlalu sulit untuk mengingat kembali. Diagram Venn bentuknya seperti ini, kita punya persegi di luar untuk menggambarkan semestanya atau universalnya, kemudian kita punya lingkaran yang lebih kecil ini untuk himpunan-himpunan yang akan kita gambarkan gitu ya. Misalkan contoh di sini U adalah alfabet, semua alfabet isinya itu semestanya adalah U. Kemudian kita punya diagram Venn yang kecil, himpunan yang lebih kecil yaitu semua huruf vokal. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Ada 5 ini. Nah, ini kita bungkus dalam himpunan V begitu. Nah, himpunan V ini ada di dalam semesta U begitu kan. Nah, dalam diagram Venn itu ada U atau universal set. Ini mengandung semua objek dalam pembahasan dan direpresentasikannya dengan bentuk persegi. Jadi yang ini ya, yang ini U. Kalau bahasa kita bisa juga disebut semesta, gitu ya, universal. Kemudian di dalam persegi ada lingkaran atau bentuk geometri lainnya, tapi umumnya lingkaran itu untuk merepresentasikan himpunan. Seperti yang di sini ini himpunan V direpresentasikan dengan lingkaran. Kemudian titik itu digunakan untuk merepresentasikan anggota tertentu dari himpunan. Ini kan setiap anggotanya V itu kita gambarkan dengan titik. Di sini ada 5 titik, berarti anggotanya V itu ada 5 A, I, U, E, O. Kemudian diagram Venn ini sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara himpunan. Nah, beberapa definisi ya, jadi diantaranya ada yang namanya himpunan kosong atau bisa juga kita sebut bahasa matematika universalnya itu null set. Null itu nol ya, set itu himpunan. Jadi himpunan dengan jumlah elemennya 0 gitu. Jadi himpunan yang dia tidak punya anggota himpunan. Atau bisa juga kita tuliskan kurung kurawal seperti ini tapi isinya kosong. Atau bisa juga kita tuliskan notasi seperti ini. Nah, kemudian himpunan bagian atau subset, himpunan A adalah subset dari B. Jadi himpunan A adalah subset dari B. Dikatakan seperti itu jika dan hanya jika semua anggota A itu juga adalah anggota B. Contohnya seperti ini. Jadi A itu ada di dalamnya B. Berarti A semua anggota himpunan A itu adalah anggota himpunan B. Itu bisa kita sebut dia sebagai himpunan bagian atau subset. Notasinya adalah seperti ini. A himpunan bagian dari B. A subset B ketika ini universal ya, kontur universal. Universal X anggota himpunan A dan X adalah anggota himpunan B. Begitu implikasi. Jika ini A, maka X anggota himpunan B. Artinya semuanya. Ini kan universal. Kemudian A bukan subset dari B ketika X anggota himpunan A, tetapi X bukan anggota himpunan B. Begitu. Jadi ya terpisah aja. Nah, contoh. Himpunan dari semua bilangan bulat ganjil positif lebih kecil dari 10, itu himpunan A. Jadi himpunan A adalah bilangan ganjil positif kurang dari 10. Kemudian himpunan B adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 10. Jadi himpunan A adalah subset dari himpunan B. Karena isinya himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9, sedangkan isinya himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu. Jadi A adalah subset dari B. Ini teorema 1 ya. Jadi kita akan berkenalan dengan beberapa teori. Proper subset A, B. A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Jadi kalau kita tuliskan notasinya seperti ini dibacanya proper subset. A proper subset dari B. A adalah himpunan bagian dari B, seperti tadi.
himpunan bagian, tapi A tidak sama dengan B. Contoh, A anggota himpunannya 1, 2, 3. Proper subset dari A adalah kumpulan anggota himpunan yang bisa dibentuk dari anggota himpunan A. Di proper subsetnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Kemudian ukuran himpunan. Untuk sebuah himpunan S, apabila terdapat N anggota berbeda di dalam S, di mana N adalah bilangan bulat tidak negatif, maka himpunan S adalah sebuah himpunan finite atau terbatas. Kemudian apabila S tidak finite atau infinite, maka himpunan S adalah infinite. N disebut kardinal dari S, yang dituliskan dengan notasi seperti ini ya. Sudah pernah tahu juga ya, di sekolah dasar sudah pernah dikenalkan juga konsep ini. Jadi ada diapit garis vertikal. Nah, himpunan A terdiri dari bilangan, ini contoh ya, himpunan A terdiri dari bilangan bulat ganjil positif kurang dari 10. Berarti kan anggotanya A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka kardinal A nilainya adalah 5, karena jumlahnya ada 5 nih, 1, 3, 5, 7, 9. Gitu kan, ada 5 objek. Jadi kardinal A adalah 5. Kemudian tentang himpunan yang sama. Dua himpunan adalah sama jika dan hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen B. Sehingga apabila A dan B adalah himpunan, maka A sama dengan B. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini berbeda dengan yang tadi ya, himpunan subset ya. Kalau himpunan subset itu implikasi hubungannya. Kalau yang himpunan sama itu hubungannya biimplikasi. Jadi universal X anggota himpunan A jika dan hanya jika X anggota himpunan B. Artinya A sama dengan B. Ini beda dengan yang ini tadi. Jadi A adalah subset dari B, universal, begitu. Himpunan A adalah anggota himpunan B. Kalau yang itu tadi A bukan sama dengan B, tapi kalau yang seperti ini jika dan hanya jika atau berimplikasi, maka A sama dengan B. Kemudian ada himpunan kuasa. Jadi untuk sebuah himpunan S, himpunan kuasa dari S adalah himpunan yang terdiri atas semua subset dari himpunan S. Nah, untuk sebuah himpunan S, himpunan kuasa dari S, jadi ada istilah himpunan kuasa ya, himpunan kuasa dari S, dari himpunan S itu adalah himpunan yang terdiri atas semua subset dari himpunan S. Ingat ya, semua subset. Jadi misal kita punya himpunan S, berarti himpunan kuasanya itu dinotasikan dengan PS begini. P Latin ya, PS. Kemudian apabila kardinal ini maaf ini salah ya, apabila kardinal S itu M, maka kardinal himpunan kuasa S itu adalah 2 pangkat M. Contoh seperti ini, pakai contoh aja. Jadi misal kita punya himpunan S, isinya itu 0, 1, dan 2. Himpunannya isinya 0, 1, 2. Nah, himpunan kuasanya itu berarti isinya mulai dari himpunan kosong dulu, kemudian 0, 1, 2, anggota tunggal ya, kemudian anggota double 0, 1, 0, 2, 1, 2. Kemudian anggota yang triple 0, 1, 2 gitu. Nah, ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Ada 8 anggota untuk himpunan kuasa S. Jadi kardinal himpunan kuasa S senilai 2 pangkat 3. 3 kan tadi diperoleh dari kardinal S ya. Himpunannya kan kardinalnya ada 3. Jadi untuk himpunan kuasanya 2 pangkat 3. Ketemunya 8. Jadi isinya himpunan kuasa S ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada istilah produk kartesian. Di sini kita sebut anggota kumpulannya disebut dengan ordered n tuples. Itu adalah kumpulan yang anggotanya berurutan. Ya, himpunan juga, tapi anggotanya berurutan begitu. Nah, dua ordered n tuples ini disebut ekivalen
ketika setiap pasang dari semua anggotanya itu sama. Jadi himpunan yang isinya ini A1, A2, A3 sampai AN itu sama dengan B1, B2 sampai BN. Hanya dan hanya jika AI sama dengan BI. Jadi kalau ini sama dengan ini, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3, AN sama dengan BN, itu bisa kita sebut dia ekuivalen. Nah, untuk himpunan A dan B, produk kartesian dari himpunan A dan himpunan B itu dituliskan dengan A kartesian B seperti ini ya, itu dituliskan dengan X besar seperti ini. Adalah himpunan dari semua pasangan berurutan AB, di mana A-nya itu adalah anggota himpunan A, kemudian B-nya itu anggota himpunan B. Jadi, kalau A kartesian dengan B, itu bisa dituliskan notasinya seperti ini. A, B, kemudian A adalah anggota himpunan A, dan B anggota himpunan B. Nah, berikutnya contoh ya, contoh produk kartesian. Misalkan kita punya himpunan A itu anggotanya 1, 2. Kemudian anggota himpunan B itu A, B, C. Begitu. Jadi ada dua himpunan yang masing-masing isinya seperti ini. Yang A, 1, 2, yang B, A, B, C. Produk kartesiannya, kalau A kartesian B itu kita urutkan sesuai urutannya ya. Ini kan yang depan A, berarti anggota himpunan A dulu. 1A, 1B, 1C, kemudian 2A, 2B, 2C. Nah, kalau dibalik B ke A, B terhadap A, maka B dulu baru A. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, dari dua ini, jadi kita simpulkan A kartesian B itu tidak sama dengan B kartesian A. Jadi kalau dibalik dengan anggota himpunan yang berbeda, itu tidak sama. Nah, kemudian bagaimana kalau tiga himpunan? Jadi kita punya himpunan A, anggotanya 1, 2, anggota himpunan B, AB, anggota himpunan C, PG. Jadi produk kartesiannya kalau kita kartesiankan A ke B, B ke C, itu diurutkan juga sesuai yang ini. Jadi 1 AB, 1 AQ, 1 BB, 1 BQ, 2 AP, 2 AQ, 2 BB, 2 BQ. Jadi diurutkan dengan kepala himpunannya. Nah, kemudian apakah bisa kalau dikartesiankan dengan dirinya sendiri begitu? Nah, bisa juga. Dan notasinya seperti ini. Kalau misalkan kita produk kartesian dari A ke A, jadi kan sama-sama himpunan A, itu bisa juga ditulis dengan A pangkat 2. A pangkat 3 artinya produk kartesian dari 3 himpunan A. A ke A ke A lagi. Jadi A pangkat N adalah, ya tinggal diurai saja, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Di mana AI adalah F, atau I itu ya 1, 2, dan seterusnya itu tadi. Nah, berikutnya adalah relasi. Himpunan bagian R dari produk kartesian A ke B disebut relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi itu hubungan ya, sama juga ini di sini definisinya hubungan juga. Jadi anggota dari R itu disebut pasangan berurutan, di mana anggota pertamanya adalah anggota dari A dan anggota keduanya adalah anggota dari B. Relasi dari himpunan A ke dirinya sendiri itu disebut relasi pada A. Ini contoh ya. Contoh kita bisa tuliskan R sama dengan A0, A1, A3, B1, B2, B1, B2, kemudian C0, C3. Adalah relasi dari A, B, C ke himpunan A, B, C ini yang awal-awal ya kita ambil ada A, B, dan C. Kemudian yang belakang itu ada 0, 1, 2, 3. Jadi R adalah relasi dari A, B, C, himpunan A, B, C ke himpunan 0, 1, 2, 3. Jadi isinya adalah hubungan antara dua himpunan itu. Nah, contoh, jadi kita diminta untuk mengurutkan ya pasangan dari suatu himpunan yang isinya adalah 0, 1, 2, 3. Kita diminta menghubungkan dua anggota himpunan A, B begitu, di mana A-nya, jadi yang depan itu kurang dari atau sama dengan yang belakang gitu, dari anggota himpunan 0, 1, 2, 3. Ini relasi juga. Nah, kalau kita kerjakan, maka hasilnya akan anggota R itu adalah 0, 0,
ya. Kemudian 01, 02, 03. Jadi yang depan 0, kita set dulu yang depan 0, berarti kan bisa 00, 01, 02, 03. Kemudian selanjutnya yang depan tuh 1. Berarti tidak bisa 10, mulainya dari 11, 12, 13. Karena tadi ada syarat ini. Ada ada satu pasang dua anggota ya, depan belakang. Yang depan harus kurang dari atau sama dengan yang belakang. Jadi tadi kita mulai dengan 0 dulu. Kalau kita mulai dengan 0 yang depan, maka yang belakang bisa 0. Berarti 00, 01, 02, 03. Kemudian berikutnya yang depan 1, berarti dimulai dari 11, 12, 13. Kemudian berikutnya yang depan 2, berarti 22, 23. Kalau yang depan 3, berarti cuma bisa 33. Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berikutnya notasi himpunan dengan kuantor. Kuantor itu apa? Silahkan bisa dibuka kembali materi di pertemuan kedua, kalau tidak salah. Jadi kuantor itu ada dua ya, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal untuk bicara mewakili semua, gitu ya, semua itu kita pakai universal. Tapi kalau ada yang, nah itu kita pakai eksistensial, gitu ya. Jadi tidak semua, ada yang ini. Di antara itu ada yang ini, di antara itu ada yang tidak ini, itu kita pakai eksistensial. Tapi kalau semuanya ini adalah ini, berarti itu kita pakai universal. Nah, contoh, kuantor universal X, anggota himpunan S, PX. Itu menotasikan kuantifikasi universal dari PX atas semua anggota di dalam himpunan S. Dengan kata lain, kalau ditulis bentuk seperti ini adalah penyederhanaan dari aslinya seperti ini bentuk panjangnya. Di kuantor universal X anggota himpunan S, implikasi PX. Kemudian kalau kuantor eksistensial sama juga, tapi pengertiannya bukan universal tadi, tapi eksistensial. Kita hanya mengganti pengertian di notasi di depannya. Kemudian karena ini eksistensial, jadi kan tidak semua, tidak universal ya. Jadi kita pakai di sini dan. Gitu ya. Contoh, di kuantor universal X, anggota himpunan R, X kuadrat lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, menyatakan bahwa untuk setiap bilangan asli X, R itu kan real ya artinya, menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real X atau bilangan asli X, maka X kuadrat sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Jadi ya ini tadi contohnya. Yang R itu adalah himpunan, kemudian yang ini adalah suatu persamaan. Kemudian eksistensial X anggota himpunan Z, X kuadrat sama dengan 1. Nah ini dibaca, terdapat sebuah bilangan bulat, Z itu kan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat. Eksistensial adalah tidak seluruhnya, jadi ada yang gitu ya. Jadi ada sebuah bilangan bulat X, di mana X kuadrat itu sama dengan 1. Gitu. Jadi bisa dipahami ya bedanya penggunaannya universal sama eksistensial. Nah, berikutnya kita masuk ke operasi himpunan atau sets operation ya. Jadi ada beberapa operasi yang umum untuk digunakan. Yang paling umum itu adalah union atau gabungan ya. Ini sudah pernah ditemui kan di sekolah. Kemudian intersection atau irisan, sebaliknya dari gabungan. Kemudian ada difference atau selisih. Nah, tiga ini kan umum sekali ya. Ini sudah pernah ditemui di sekolah dasar. Kemudian ada komplement. Ini universal dikurangi dengan anggota himpunan atau amin ya. Kemudian ada symmetric difference atau beda setangkup, simbolnya seperti ini. Jadi ini operasi himpunan yang umum digunakan. Yang paling umum 4 teratas ini. Gabungan. Nah, gabungan dari himpunan A dan B dapat ditulis dengan union seperti ini ya, simbol union. Seperti ini. A union B itu adalah himpunan yang mengandung anggota yang merupakan anggota A, anggota B, atau anggota keduanya. Karena digabung begitu. Gambarannya seperti ini, ada anggota himpunan, ada himpunan A, ada himpunan B. Jadi keduanya digabung, maka menjadi gabungan himpunan yang ini kan diarsir satu warna ya. Jadi hasilnya adalah
Kalau misalkan anggota himpunan A adalah 135, kemudian anggota himpunan B 1, 2, 3, maka unionnya adalah gabungan dari keduanya, 1, 2, 3, 5 begitu. Jadi langsung ditotal saja. Kalau kita tuliskan notasinya, A union B, X, di mana X anggota A dan X anggota B, itu disatukan dengan atau, ya, atau ini ya, disjungsi, OR. Kemudian ada irisan atau intersection. Jadi kalau yang gabungan ini kita satukan dengan atau, yang di irisan itu kita sambungkan dengan dan. Gitu. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Yang beririsan ini adalah intersectionnya A dan B. Contoh misalkan himpunan A itu punya anggota 135. Kemudian himpunan B punya anggota 1, 2, 3. Berarti A intersection dengan B itu 1, 3 karena cuma 1 dan 3 yang sama di antara anggota himpunan A dan B. Secara notasi bisa dituliskan dengan seperti ini. Konjungsi himpunan A dan himpunan B. Kemudian ada istilah disjoin atau himpunan saling lepas, itu yang interseksinya itu himpunan kosong atau ya tidak bisa disatukan gitu, nggak ada yang sama begitu. Jadi notasinya pakai seperti ini. A disjoin B. Jadi misalkan anggota A 1, 3, 5, 7, 9 itu kan bilangan ganjil di bawah 10. Kemudian B adalah 2, 4, 6, 8, 10 yaitu bilangan bulat genap kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kalau diiriskan A dan B itu tidak bisa saling beririsan karena tidak punya anggota atau himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota himpunan yang merupakan irisan A dan B. Nah, kalau seperti ini, maka kondisinya kita sebut dia A dan B adalah disjoin atau himpunan yang saling lepas atau tidak berhubungan. Kemudian ada selisih. Selisih dari himpunan A dan B dapat ditulis A min B seperti ini, biasa, namanya juga selisih. Adalah tapi yang mengandung anggota yang merupakan anggota A tetapi bukan anggota B atau disebut komplement B terhadap A, begitu ya. Jadi kalau secara notasi bisa kita tuliskan A min B. X anggota himpunan A dan X bukan anggota dari himpunan B begitu. Contohnya di sini A misalkan 1, 3, 5, B-nya 1, 2, 3. Kalau kita kurangkan A kurangi B begitu, maka hasilnya adalah 5. Karena apa? Satunya hilang dikurangi oleh B. 3-nya hilang dikurangi oleh 3 dari anggota B. Yang tersisa dari A adalah 5. Jadi nilainya adalah tinggal 5 begitu. Nah, ini komplement. Ini selisihnya, maaf. Kemudian komplement. Komplement dari himpunan A dapat ditulis A min, ya, mean. Adalah komplement dari A terhadap U atau universal, sehingga ini lawan katanya himpunan begitu loh. Jadi kalau kita punya semesta U, kemudian kita punya himpunan A, maka A min itu adalah di luar himpunan A tapi masih di dalam universalnya U gitu. Jadi misalkan contohnya U adalah semua alfabet. Kemudian anggota himpunan A adalah huruf vokal A, I, U, E, U. Berarti komplement A isinya adalah alfabet yang selain vokal atau konsonan begitu. Jadi selainnya itu disebutkan B, C, D, F, G dan sebagainya. Kemudian yang operasi terakhir ada beda setangkup dari himpunan A dan B dituliskan A notasi ini B gitu ya, yang dapat dinyatakan dengan A notasi beda setangkup B itu kalau diurai adalah A union B dikurangi dengan A irisan B. Hasilnya adalah beda setangkup itu tadi. Kalau digambarkan seperti ini kira-kira, yang pertama kan digabungkan dulu, union dulu, A union B, kemudian dikurangi dengan irisannya. Jadi hasilnya adalah sisanya yang diarsir ini. Contohnya A anggotanya adalah 2, 4, 6. B anggotanya 2, 3, 5. Beda setangkup dari A dan B adalah 3, 4, 5, 6. Jadi selain yang beririsan begitu. Anggota A dan B tapi selain yang beririsan. Di sini yang sama kan bisa kita lihat adalah angka 2 ya. Jadi sisanya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, teorema kedua, tadi teorema pertama sudah kita bahas, sekarang teorema kedua, himpunan beda setangkup memenuhi sifat-sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif seperti ini,
A terhadap B itu sama dengan B terhadap A. Kemudian asosiatif itu yang pakai kurung ya. A terhadap B kemudian terhadap C itu sama dengan B terhadap C dulu baru A terhadap hasilnya dari dua ini. Sama. Jadi berlaku komutatif dan asosiatif. Union dan intersection itu memenuhi hukum asosiatif, sehingga tidak perlu menggunakan tanda kurung untuk mengindikasikan operasi mana yang dilakukan terlebih dahulu. Di A union B union C itu sama dengan A union B union C. Dan A intersection B intersection C sama dengan A intersection B intersection C. Begitu. Jadi sama saja urutannya seperti apa, hasilnya akan sama. Ini bisa lebih enak kalau digambarkan ya dengan contoh gambar seperti ini. Ini yang union ya. Jadi kalau dikerjakan dulu A union B, kemudian baru diunionkan dengan C, hasilnya akan sama dengan kalau B dan C dulu baru digabung dengan A, sama. Kemudian begitu juga untuk yang intersection, kalau A dan B intersection dulu, kemudian diintersection dengan C, akan sama hasilnya dengan kalau B dan C dulu kemudian diintersection dengan A. Jadi tidak perlu dituliskan dengan kurung. Contoh, kalau ada tiga himpunan. Himpunan A 02468, himpunan B 01234, himpunan C 0369. Maka union dari A dan B dan union dengan C itu gabungan semuanya 012345689. Kemudian intersection A dan B dan intersection dengan C itu 0 karena satu-satunya yang sama dari ketiga himpunannya adalah 0. Kemudian ada yang istilahnya prinsip dualitas ya. Jadi prinsip dualitas itu artinya dua konsep yang berbeda tapi dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh, di Amerika kemudi mobil di kiri depan. Di Indonesia kemudi mobil di kanan depan. Nah, peraturan di kedua negara, jadi kalau di Amerika, kan karena mobilnya itu setirnya di kiri depan, jadi kalau di Amerika mobil itu berjalan di kanan jalan. Jadi kalau lajur kiri untuk mendahului, kemudian kalau lampu merah menyala, mobil belok kanan itu boleh langsung. Nah, tapi kalau di Indonesia, setirnya ada di kanan depan, tetapi mobil berjalan di kiri jalan. Lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Jadi walaupun posisi kemudinya itu kiri dan kanan, tetapi operasional jalannya dibalik juga. Jadi keduanya tetap benar walaupun posisi setirnya berbeda atau berkebalikan karena kondisi jalannya juga berkebalikan. Nah, itu yang disebut dengan prinsip dualitas. Dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, kalau kita terapkan pada himpunan, jadi ada prinsip dualitas pada himpunan ya. Yang pertama itu ada hukum identitas. Jadi kalau A, misal anggota himpunan A itu diunionkan dengan anggota himpunan kosong, itu ada hasilnya adalah A. Dualitasnya atau dualnya itu kalau A diintersectionkan dengan himpunan universal atau semesta, maka hasilnya adalah A gitu ya. Jadi ada 1 sampai 10 hukum yang itu ada dualitasnya gitu. Dan nanti silahkan dipahami sendiri masing-masing, nanti saya share materinya. Oke, berikutnya prinsip inklusi eksklusi. Jadi untuk dua himpunan A dan B, ini bicara kardinal ya tadi ya. Jadi kardinalnya gabungan A dan B atau union A dan B itu kardinalnya bisa dihitung dengan kardinalnya A dulu berapa, kemudian ditambah kardinalnya B berapa, kemudian dikurangi kardinalnya A irisan B. Begitu. Kemudian kalau beda setangkupnya itu hampir sama, kardinal A tambah kardinal B, kemudian dikurangi 2 kali kardinal A intersection kardinal B. Nah, kita pakai contoh saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, kita definisikan dulu, himpunan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3.
Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5 begitu. Jadi irisan A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5 kan begitu ya konsepnya ya. Atau KPK-nya begitu. Nah, ini kita uraikan. Kardinal A adalah 100 dibagi 3, 33. Kemudian kardinal B 100 bagi 5, 20 hasilnya. Kemudian irisan A dan B kita kalikan 3 dan 5-nya, berarti 100 dibagi 15, hasilnya 6. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung kardinalnya A union B. Berarti A tambah B dikurangi A irisan B, hasilnya 33 plus 20 kurangi 6, ketemunya 47. Jadi terdapat 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5 gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk 3 buah himpunan bagaimana? Tadi kan 2 himpunan ya, A union B. Nah, sekarang kalau 3, A union B union C, itu seperti ini. Tolong pelajari polanya. Jadi masing-masing dulu itu, kardinal A tambah kardinal B tambah kardinal C, kemudian dikurangi dengan irisan dari masing-masing juga. Irisan A dan B, kurangi irisan A dan C, dan kurangi irisan B dan C begitu. Kemudian ditambah lagi dengan irisan dari ketiganya. Jadi gonta-ganti begitu. Nah, bagaimana kalau untuk jumlah himpunan yang lebih dari 3? Katakanlah sampai berapa begitu ya, sampai R begitu ya ini ya. Anggota himpunan 1, anggota himpunan 2, anggota himpunan R. Titik-titik ini banyak sekali ini. Nah, bagaimana dengan hitungan kardinal untuk seperti ini? Pertama, jumlahkan yang masing-masing dulu. Jadi A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AR, jumlahkan dulu. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari irisannya, seperti ini tadi ya, dikurangi jumlah dari irisannya. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari irisannya lagi yang berikutnya. Sampai begitu terus, sampai di akhir baru positif lagi. Seperti ini, yang irisan terakhir. Jadi ini rumus umum yang bisa digunakan untuk berapapun jumlah himpunan yang dihitung. Nah, berikutnya adalah multiset atau himpunan ganda ya. Himpunan ganda itu himpunan yang elemennya boleh berulang. Kalau yang himpunan yang biasa tadi itu kan yang himpunan yang isinya itu berbeda. Kalau yang himpunan ganda itu isinya boleh sama begitu dan boleh berulang. Contoh, himpunan yang isinya 1, 1, 1, 2, 2, 3 begitu. Kemudian ada lagi 2, 2, 2. Kemudian ada lagi yang isinya 2, 3, 4 dan seterusnya begitu. Nah, ada istilah multiplisitas ya. Multiplisitas itu kayak pengulangan begitu loh. Jadi contoh misalkan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Berarti multiplisitasnya 0 itu adalah 4 di himpunan ini. Karena 0-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian ada kardinalitas. Kardinalitas itu tidak seperti multiplisitas. Pokoknya adalah berapa jumlah anggotanya di dalam himpunan itu. Misal A isinya 1, 1, 1, 2, 2, 3 begitu. Ini kan walaupun sama tapi dia anggota himpunan A yang berulang. Jadi kardinalitasnya A itu 6 begitu. Kardinalnya 6. Walaupun isinya ada yang berulang. Jadi ada dua istilah itu untuk multiset. Oke. Jadi untuk operasi antara dua buah multiset atau himpunan ganda, yang pertama union dulu. Jadi kalau multiset P union dengan multiset Q itu sama, prinsipnya sama, kita gabungkan tetapi kita ambil yang maksimum begitu. Jadi misal anggota P itu A-nya ada 3, C-nya 1, D-nya 2. Kemudian anggota Q A-nya 2, kemudian B dan C-nya 2. Jadi kita gabungkan, kita ambilkan yang paling maksimum di antara keduanya. Jadi A-nya diambilkan dari P karena 3 ya, kemudian C-nya dari yang Q ada 2, kemudian D-nya dari yang P ada 2. Itu kalau gabungan. Kemudian operasi kedua adalah irisan. Irisan itu adalah minimumnya. Nah, ini kebalikannya dengan yang gabungan tadi. Jadi irisan irisan maksudnya ya. Salah ketik. Irisan P dan Q itu kita ambilkan yang minimum, itu A-nya dari yang Q ada 2, kemudian selain itu C-nya yang sama dan itu pun C-nya yang dari P kan hanya 1. Jadi P irisan Q hasilnya AAC.
Nah, berikutnya adalah selisih. Prinsipnya sama dengan himpunan yang sudah dibahas tadi, jadi dikurangkan saja. Kalau tidak ada hasilnya ya maka 0 atau negatif, kalau ada hasilnya positif begitu. Sisanya berapa? Kemudian yang keempat adalah jumlah atau summation. Jadi dijumlahkan himpunan P dijumlahkan dengan himpunan Q, hasilnya ya seperti gabungannya tadi dijumlahkan begitu ya. Jadi bukan maaf, kalau yang gabungan itu kan diambilkan yang maksimum. Kalau yang dijumlahkan ini ditambahkan begitu ya. Jadi misal ini dari P ada A-nya 2, dari Q ada A-nya 1. Jadi hasilnya nanti A-nya ada 3. B-nya dari sini 1, dari sini 2. Berarti nanti jadi 3 dan seterusnya begitu. Oke, itu untuk materi tentang himpunan dan operasi himpunan. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.